Nah, ada salah satu quotes yang aku suka banget nih, yaitu orang yang bersembunyi di balik kata sendiri itu lebih menyedihkan dibanding orang yang lagi kebingungan di saat dia lagi sendiri. Hai teman-teman, kembali lagi di akun YouTube saya Muhammad Ruman. Teman-teman, jadi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi di Instagram. Jadi aku buka sesi pertanyaan gitu, kira-kira ada nggak pembahasan yang menarik yang ingin aku sampaikan. Dan beberapa dari teman-teman, meskipun nggak banyak, cukup membuat aku menjadi punya pembahasan gitu loh. Karena seperti yang aku ingin sampaikan, dalam beberapa hari ini, setiap malamnya aku mengisi waktu luangku, salah satunya ngebuat video yang aku buat berupa opini, pendapat, persepsiku, baik dari buku bacaan, tongkrongan, maupun pengalaman, yang tentunya moga-moga ini bisa berhiburan, dan syukur lagi kalau bisa menjadi manfaat buat teman-teman sendiri yang mungkin relatable atau sesuai dengan keadaan yang teman-teman lagi alamin, atau bisa menjadi referensi tambahan dari khususnya persepsiku atau pendapatku seperti itu, teman-teman. Nah, untuk pembahasan yang kali ini akan aku bahas sesuai dari salah satu jawaban dari teman aku di Instagram, yaitu tentang jangan terlalu lama sendiri. Nah, ini pembahasan yang cukup menarik ya. Setelah kita membahas tentang kritik, penerimaan diri, public speaking, ternyata semua itu bisa ada korelasinya kalau disambung-sambungkan. Dan sekarang kita akan bahas tentang jangan terlalu lama sendiri. Nah, menurut aku sendiri, kesendirian itu perlu. Kesendirian itu bisa berupa jadi me time. Mungkin kita bosan akan hiruk pikuk di keramaian kota, kehidupan sosial yang mungkin seperti itu aja, masalah yang silih berganti, tapi kita perlu untuk adanya sendiri atau me time. Nah, tapi itu jika dipersepsikan untuk menghibur diri atau memberi jeda kepada diri untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk. Nah, tapi jika konotasinya adalah sendiri yang terlalu lama atau terlalu waktu yang lama gitu loh sendirinya, ini ada beberapa persepsi sih. Ada entah di sudut pandang dari perasaan atau dalam hubungan sendiri hubungan sendiri gitu loh, tidak memiliki pasangan, atau sendiri dalam hal mungkin sebuah pekerjaan. Nah, mungkin yang akan kita ulas di awal-awal ini adalah sendiri dalam sebuah pekerjaan. Nah, faktanya beberapa manusia tercipta memiliki konsep kerja secara individual, maka dia tidak sulit untuk teamwork atau kerjasama. Nah, hal itu tidak bisa dipungkiri karena banyak orang-orang sendiri yang memiliki daya kreativitas itu mudah berkembang saat dia sendiri atau saat dia tidak diusik pekerjaannya. Nah, namun benar juga jika terlalu lama juga sulit. Contohnya dalam hal berbisnis, kita butuh partnership. Kita butuh orang-orang yang mensupport kita, karena perusahaan yang besar pun tidak mungkin bisa dikelolanya oleh satu orang, butuh orang-orang yang lain, butuh kerjasama. Nah, jadi misalkan konotasinya dalam hal pekerjaan, itu sah-sah saja jika sebuah pekerjaan yang job list-nya jelas itu perlu dikerjakan sendiri. Tapi jika hal yang bersifat harus kerjasama, maka diperlukan adaptasi untuk kerjasama. Jadi korelasinya terhadap jangan terlalu lama sendiri, meskipun sehebat apapun kita, jika kita melakukan sesuatu hal itu hanya sendiri tanpa merasa bahwa kita butuh orang lain, itu sangat salah. Jadi seperti itu. Nah, ini nyambung juga dengan proses sudut pandang dari hubungan. Jadi sah-sah saja teman-teman yang memutuskan untuk sendiri, tidak ingin memiliki pasangan atau tidak ingin memulai komitmen hubungan, itu tidak salah. Cuman aku pribadi termasuk orang yang ingin setengah-setengah. Jadi ada waktu untuk aku sendiri untuk mencoba mengkritisi diri sendiri, coba untuk melihat keterbatasanku saat aku bersosial segala macam. Tapi jika dikaitkan dengan hubungan sendiri, aku termasuk orang yang bisa-bisa aja sendiri. Sendiri dalam arti tidak memiliki pasangan, tapi memiliki pasangan juga tidak masalah. Nah, namun hal layaknya manusia juga itu butuh hiburan. Kita juga butuh penyekaran. Makanya kalau misalkan dalam hubungan mungkin dari
pengalaman kita lagi ribut, berbeda pendapat, itu hal-hal yang bagus banget sih untuk juga proses mental kita, bagaimana kita sama-sama menekan ego dan mencari solusinya. Selain itu, ini terlepas dari bahwa menurut teman-teman mungkin pacaran itu dosa, ya aku sepakat itu dosa. Tapi kalau diambil sudut pandang, aku ingin di tengah-tengah, berada di tengah-tengah itu. Ada juga sudut pandang yang menjadikan komitmen atau hubungan itu sebagai latihan dia untuk bagaimana mengatasi egonya sendiri, bagaimana caranya mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu, seperti itu. Makanya yang masalah itu bukan kesendiriannya, yang masalah itu ialah saat dia tidak tahu apa yang harus dilakukan saat dia sendiri, seperti itu. Makanya beberapa orang yang, ada juga orang yang tidak bisa tanpa adanya hubungan, karena dia belum bisa menemukan bagaimana caranya dia membawa dirinya saat dia sendiri. Makanya dia perlu orang lain untuk mengisi waktunya, perlu orang lain untuk menghibur dirinya. Masih di pembahasan tentang hubungan, tapi aku sendiri itu tidak setuju dengan orang-orang yang memilih atau memutuskan untuk sendiri, tapi itu malah dijadikan tamengnya untuk bebas mendekat ke siapa saja. Nah, halayaknya sebagai seorang pria, terkadang kita itu tidak sadar bahwa kita memberi respon baik ke semua orang, meskipun tujuan kita sebenarnya sama aja. Kita tidak ingin melibatkan perasaan, kita hanya ingin melihatkan seorang bahwa kita orang yang perhatian, kita orang yang peduli satu sama lain. Tapi terkadang itu disalahartikan oleh wanita, dan itu tidak salah, sah-sah saja. Namanya orang yang punya perasaan, berhak menyimpulkan apa aja, cuman tinggal bagaimana cara kita sih menyikapinya. Nah, makanya sekali lagi ingin aku sampaikan, soal sendiri dan perasaan itu tidak bisa dilepaskan. Dalam artian kita sendiri juga itu selama kita nyaman-nyaman aja dan sekali lagi tidak menjadi tameng kita untuk bebas dekat ke sana ke sini, itu sah-sah aja. Tapi kalau itu dijadikan sebuah manfaat, aku nggak ada keterikatan hubungan sama satu orang sehingga aku bebas dong kemana aja. Nah, itu menurut aku sebuah masalah sih, akan muncul seperti itu. Itu hal-hal yang kadang tidak diamini oleh seorang pria, makanya dia sering disebut memberi harapan palsu. Begitu juga sebenarnya wanita. Sebenarnya hal ini juga tidak menyudutkan satu sisi gender sih, tapi juga bisa ke siapapun, tergantung dari orangnya. Makanya sendiri itu harusnya benar-benar dioptimalkan. Tapi kalau misalkan konotasinya bagaimana jika terlalu lama sendiri, ya nggak bisa dipungkiri bahwa setiap orang butuh pasangan, setiap orang butuh teman ngobrol. Pasangan ini belum tentu pacar ya, dalam artian di sini bisa jadi pasangan misalkan aku sama temanku cowok, teman ngobrol, pasangan jalan gitu loh misalkan. Ya bukan, konotasinya tidak harus negatif, tidak harus kita suka sama jenis, tidak, tapi bisa jadi karena memang kebutuhan kita sebagai makhluk sosial. Makanya aku bilang poin dari terlalu lama sendiri sebenarnya poinnya panjang dan bisa diartikan kemana aja gitu loh. Nah, ada salah satu quotes yang aku suka banget nih, yaitu orang yang bersembunyi di balik kata sendiri itu lebih menyedihkan dibanding orang yang lagi kebingungan di saat dia lagi sendiri. Lain hal teman-teman, jika memang sendiri itu dijadikan pilihan atau alasan seseorang pribadi untuk lebih memantaskan diri, mungkin lebih mendekatkan kepada Tuhan dengan tidak melanggar hal-hal yang dilarang, kan pacaran misalkan itu dilarang. Karena menurut aku yang lebih terpenting adalah bagaimana kita mengoptimalkan waktu kita sendiri, bukan bagaimana cara kita keluar dari kesendirian itu, seperti itu. Nah, kuncinya sendiri itu perlu, tapi jangan terlalu lama, karena intuisi dan hati juga itu perlu tempat, seperti itu teman-teman. Nah, ada beberapa artikel-artikel yang aku telah baca tadi, masalah-masalah yang timbul dari sendiri. Beberapa kayak contohnya kita merasa kesepian, kita bisa mudah depresi, terus juga kita mudah bersedih. Bahkan kalau dalam aku dunia perawatan yang aku pelajari, kebiasaan sendiri itu bisa menyebabkan seorang itu isolasi mandiri, atau mungkin teman-teman sering dengar itu antisosial atau ansos. Nah, dampak dari ansos ini sangat bahaya. Seorang itu tidak percaya diri. Setelah dia tidak percaya diri, seorang itu bisa defisit perawatan diri, atau dia tidak bisa merawat dirinya secara benar. Terus pikirannya kacau, muncullah sugesti-sugesti yang dia buat sendiri. Nah, itu yang biasanya memunculkan yang kita sebut di dunia keperawatan halusinasi.
halusinasi ini bisa berdampak kepada masalah gangguan jiwa dan psikososial seperti itu teman-teman. Karena kesehatan mental, kesehatan emosional dan kesehatan psikososial itu sangat menjadi batasan yang paling riskan untuk seseorang yang menikmati sendiri dengan waktu yang lama. Nah, makanya kalau kita ngomong dari segi kesehatan, orang sering mengucapkan aku orang yang introvert, mengklaim dirinya orang introvert satu, dan seolah-olah itu menjadi tameng orang introvert sulit untuk bergaul. Padahal faktanya tidak seperti itu. Nah, orang introvert menurut aku itu orang yang lebih senang berpikir dibanding bercerita. Mungkin itu paling memudahkan kita lah menurut persepsiku ya. Paling memudahkan kita menjabarkan introvert dan extrovert. Introvert itu orang yang cenderung diam dan lebih banyak berpikir dibanding orang extrovert, orang yang cenderung ingin mengungkapkan atau orang yang ingin didengarkan seperti itu. Nah, orang introvert juga itu bukan orang introvert, klaim introvert juga ini sebenarnya menjadi masalah jika kita menjadikan itu tameng kita untuk kita hidup sendiri. Nah, jika kamu ingin meminta waktu untuk sendiri atau me time, ya udah kamu cukup kurangin ngumpul gitu loh. Ya misalnya kamu dalam pasangan, ya kamu sampaikan pasangan, aku lagi jenuh, aku lagi pengen sendiri, aku lagi pengen menikmati masa-masa sendiriku. Ya udah disampaikan aja. Nah, masalah yang akan terjadi itu di saat kita tidak bisa jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita tidak bisa jujur ke diri sendiri, ya jatuhnya kita juga tidak akan bisa jujur ke orang lain. Nah, stres juga itu bisa memberi dampak kita kalau kita kelamaan sendiri. Makanya faktor dari sekali lagi sosial, psikososial, emosional itu bisa menyebabkan kesepian. Kesepian ini dapat menyebabkan ya stres tadi. Ya ujung-ujungnya paling parah adalah yang sering kita sebutkan depresi seperti itu. Teman-teman, kebetulan aku tadi udah baca beberapa artikel juga bahaya dampak dari kalau kita terlalu lama sendiri. Mungkin aku sambil bacakan ya teman-teman. Dampaknya salah satunya adalah diliputi perasaan sedih. Nah, hal pertama yang akan terjadi adalah diliputi dengan perasaan sedih. Ketika seorang mengalami kesepian, hormon kortisol yang terkait dengan stres akan meningkat, yang akhirnya berujung pada perasaan depresi. Bukan hanya depresi, perasaan cemas, perasaan bersalah, dan gangguan tidur serta pencernaan pun akan timbul. Nah, jika teman-teman mengalami masalah-masalah gangguan tidur, perasaan cemas sebelum menjelang tidur, tidak tenang, masalah pencernaan, bisa jadi itu karena penyebabnya teman-teman lagi depresi, teman-teman lagi butuh hiburan, teman-teman ayo dong keluar, datangi tongkrongan atau mungkin jalan sama pasangan untuk mencari masalah. Karena kan kalau orang yang punya pasangan rata-rata itu dekat dengan masalah gitu loh. Ya masalahnya entah berbeda persepsi, entah beda mau makan apa, jawabannya terserah, jatuhnya jadi pusingkan kepala gitu loh. Makanya nanti aku kalau misalnya punya uang, aku pengen buat warung makan sembarang, menu utamanya adalah menu terserah. Itu untuk menjawab teman-teman cewek yang lagi ngasih jawaban, makan apa say, yuk terserah aja. Selanjutnya itu yang kedua, dia menjelaskan sistem imun menurun. Korelasinya sangat jelas nih. Orang yang depresi, orang yang stres, orang yang cemas pasti sistem imunnya menurun karena tidak ada suplai oksigen yang masuk ke dalam otak yang untuk mencairkan sistem pemikiran gitu loh. Karena kan dalam berpikir itu semuanya, maksudnya dalam hal apapun semua itu berawal dan berasal dari otak gitu loh, atau pikiran. Makanya orang selalu bilang pemikiran yang sehat itu sangat dibutuhkan. Berpikir yang tenang, stabil itu sangat diperlukan seperti itu ya, karena itu dapat mempengaruhi seluruh sistem tubuh kita seperti itu. Nah, aku jelaskan lebih jelas. Semakin lama tidak berkomunikasi dengan orang lain, otomatis membuat sistem kekebalan tubuh seorang menurun. Pasalnya, hormon endorfin atau dopamin yang bermanfaat membuat perasaan bahagia tidak diproduksi oleh tubuh. Akibatnya sistem imun pun melemah, membuat tubuh rentan terhadap beragam gangguan kesehatan. Nah, makanya aku menyarankan teman-teman, untuk teman-teman yang biasa sendiri, seperti lagunya Kunto Aji, sudah terlalu lama sendiri, tetap merasa bahagia kan dia. Nah, padahal nyatanya itu dia mungkin buat pas lagi depresinya itu cuma proses denial dia bahwa dia tidak bisa mengalami proses sendiri ya kan. Kalau kita baca pesan dari lagunya itu mungkin itu proses dia ingin menyampaikan ke orang-orang, ya aku lagi menikmati masa sendiriku, tapi suatu saat aku akan mencari pasangan, suatu saat aku akan mencari jalan keluar untuk menikmati masa sendiri ini, karena aku yakin kalau masa sendiri ini sangat menjadi masalah buat aku, khususnya bagi kehidupan
kesehatan mental dan kesehatan psikososialku seperti itu. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga itu tentang meningkatnya risiko penyakit jantung. Terlalu lama sendiri akan membuat seorang kehilangan kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Keadaan ini paling sering terjadi ketika seorang telah berada pada usia parubaya. Jika sudah kejadian, resiko mengalami penyakit jantung dan hilangnya nyawa secara tiba-tiba pun meningkat. Secara logika, mungkin penjelasan paling jelasnya ya tidak bisa dipungkiri bahwa semakin kita tua, semakin kita merasa terbatas, ya maksudnya terbatas, sistem imun yang mulai lemah, mudah serang penyakit, mudah berpikir yang abstrak gitu loh. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang parubaya ya, apalagi oleh orang-orang tua. Makanya sering kita tahu kecenderungan bahwa orang tua akan kembali ke fase anak-anak, yaitu fase dibutuh perhatian, fase butuh dilihat, fase sering lupa. Itu bukan karena hal disengaja, bukan karena dibuat-buat, tapi emang karena sistem imunnya udah menurun, baru masalah pada keadaannya dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Makanya untuk teman-teman semua, pesan yang ingin aku sampaikan kali ini itu adalah sangat penting untuk menjaga kesehatan mental, kesehatan emosional, dan kesehatan psikososial kita. Ya, makanya untuk teman-teman, pesan terakhir yang ingin aku sampaikan, jangan terlalu lama sendiri, baik sendiri dalam berkehidupan maupun sendiri dalam sebuah hubungan. Jika teman-teman memilih sendiri untuk menghindari, misalkan ini konteksnya dalam hubungan, memilih sendiri untuk menghindari masalah atau menghindari dosa, maka jika mampu segerakanlah untuk membuat sebuah komitmen dalam hal yang lebih serius kepada pasangan. Begitu juga kepada pertemanan. Boleh memilih-milih teman, itu hak teman-teman. Bahkan merasa tidak miliki teman yang spesial itu tidak masalah, tapi jangan itu jadikan tameng untuk membatasi teman-teman untuk mencari hiburan di teman-teman yang lain. Karena hiburan paling dekat adalah tongkrongan kita sendiri, itu faktanya. Hiburan paling asik adalah kita ngobrol, kita tertawa sama orang yang satu circle atau satu pembahasan ke kita, yang ketika misalkan kita melucu, mungkin teman-teman circle kita bisa merespon yang luar biasa, ketika orang lain belum tentu bisa. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang telah menonton dan menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga juga bisa menjadi hiburan, dan moga-moga bisa memberi manfaat dari perspektifku untuk teman-teman semua. Saya langsung akhiri, mohon undur diri, Muhammad Ruman, salam keren Mor Merah. Peace.